yang nggak masuk? Kira-kira besok siapa? Kita doakan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Amin. Yang masih ada kegiatan lain semoga dilancarkan dan kita semua mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Ya, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban, yang mana materi itu sudah kita pelajari. Siapakah yang tahu apa sih yang dimaksudkan hak itu? Hak itu yang kita miliki setelah melakukan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita miliki setelah Melakukan melakukan kewajiban. Jadi hak dulu atau kewajiban dulu? Kewajiban dulu. Kewajiban dulu. Ada lagi? Hak itu adalah sesuatu yang kita perbuat setelah kita mengerjakan kewajiban. Setelah mengerjakan kewajiban. Ya. Hal itu adalah sesuatu hadiah setelah melaksanakan kewajiban yang diberikan. Ya, juga bisa. Boleh. Keren. Hak adalah peluang, bahwa peluang atau kesempatan diberikan kepada semuanya, ya, untuk apa? Mendapatkan, melakukan, dan bahkan memiliki apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah hak. Jadi kalau kita pengen memiliki nilai yang bagus, nilai sempurna atau nilai 100, maka ada yang harus kita lakukan. Kewajiban. Apa? Kewajiban. Melakukan kewajiban, yaitu belajar. Setelah belajar, kemudian maka kita akan mendapatkan hak tersebut, mendapatkan nilai 100 hasil belajar kita setelah mengerjakan yang namanya apa? Kewajiban. Kewajiban. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Hari ini kita akan belajar untuk membuat laporan wawancara. Ya, apa sih wawancara itu? Kegiatan tanya jawab. Berarti kalau ada tanya jawab, ada berapa orang kira-kira? Minimal 2 orang, yaitu narasumber dan pewawancara, atau yang bertanya dan yang menjawab. Minimal 2 orang. Bisa nggak wawancara dilakukan sendirian? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Nggak ada yang bisa jawab, nggak ada yang ditanya. Iya, wawancara itu mencari atau menggali informasi, berarti harus ada yang kita tanya. Kalau eksperimen bisa sendirian, mencari data boleh, cari internet datanya, atau mencari data ke masyarakat boleh. Kalau wawancara harus ada narasumbernya. Siapakah narasumber itu? Orang yang memberikan informasi seputar pertanyaan yang kita sampaikan atau data yang harus kita ambil. Nah, begitu. Jadi paham dengan wawancara? Oke, hari ini kita akan belajar untuk membuat laporan wawancara. Nah, kalau sudah laporan itu berarti bentuknya apa kalau laporan? Rangkuman atau tulisan, boleh tabel. Harus ada tulisannya. Namanya laporan itu bentuknya tulisan.
Ya. Paham? Oke, baik. Sehubungan dengan hak dan kewajiban kita, masih tetap hak dan kewajiban, tetapi kita akan mewawancarai. Siapakah yang akan kita wawancarai? Narasumbernya. Nah, di sini ditentukan narasumbernya adalah temanmu sebangku. Enggak punya, ada teman yang kosong juga. Apa-apa, namanya narasumber siapa saja, nggak bisa pilih-pilih. Yang belum ada atau temannya yang sedang tidak masuk, boleh bergabung dengan temannya. Baik, caranya begini. Kenapa? Kerjasama, bukan kerjasama, wawancara. Tanya aja. Pertanyaannya mungkin bisa jadi sama, tetapi jawabannya bisa jadi tidak sama. Kenapa? Iya, masing-masing orang punya pendapat yang berbeda. Ya, boleh nggak beda pendapat? Boleh. Perbedaan pendapat itu boleh. Yang tidak boleh memaksakan pendapat atau memperuncing pendapat sehingga menjadi masalah, itu tidak boleh. Kalau ada perbedaan, maka kita harus menghargai, menghormati. Ya, jadi apapun pendapat teman, yo tetap harus kita hormati. Oke, baik. Begini anak-anak. Halaman 35 itu ayo mencari tabel 2 ya. Nah, ada tabel, ada 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan itulah yang harus kalian tanyakan kepada teman sebangku kalian. Begini. Jadi masing-masing anak menulis dulu pertanyaannya. Ada berapa pertanyaan? 5. Semuanya menulis dulu di bukunya masing-masing. Kalau sudah selesai, baru nanti kita wawancara teman sebangku kita. Gantian. Kalau A sudah tanya kepada B, terus jawabannya ditulis. Jadi yang kamu tulis di bukumu adalah jawaban temanmu. Ya, di situ yang ditulis tanggal wawancaranya tanggal berapa. Tanggal berapa sekarang? 12 November 2024. Nama narasumbernya ya teman sebangkumu. Dan kemudian jawabannya kalian tulis di bukumu. Begitu juga sebaliknya. Nanti kalau sudah bertanya nomor 1, gantian bertanya nomor 1 jawaban temanmu yang tadi bertanya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa diterima? Bisa. Bisa melakukan? Oke, kita awali dengan membaca basmalah. Oke, silakan dilakukan. Bu Ninis tunggu. Nanti kalau sudah, Bu Ninis akan meminta masing-masing pasangan untuk menyampaikan hasil laporannya. Siap ya? Oke, terima kasih. Ini siapa tadi? Oke, silakan dikerjakan. Ini pasangannya mana? Ayo Mas, di sini nggak apa-apa. Biar nanti ada yang diwawancarai. Loh kok belum nulis?
daftar pertanyaannya. Yuk, silakan ditulis. Pintar. Wawancara itu apa, Bun? Itu yang ditulis tadi itu. Yang kotak hijau itu? Jawabannya, betul. Jadi jawaban temanmu itulah data hasil wawancara yang kamu tulis. Ya, tapi harus diberi alasan. Alasannya kalau iya, kenapa ya? Kalau tidak, kenapa tidak? Nah, diberikan penjabaran. Oke. Ya iya. Kan itu daftar pertanyaannya. Kalau nggak ditulis nanti bagaimana? Oke, nanti kalau sudah boleh masing-masing pasangan diminta untuk menyampaikan hasil wawancaranya. Kenapa? Ya, boleh di buku yang lain. Ya, kita kan mau pertanyaan, itu kita jawab dulu atau langsung wawancara? Jadi kalau ada yang menanya, ya penanyanya menanya kepada kamu sebagai narasumbernya menjawab. Maka yang menanya menulis jawabanmu di bukunya. Kalau sudah selesai, gantian kamu yang nanya kepada temanmu sebagai narasumbernya. Nah, dan jawabannya ditulis pada bukumu. Oke, jadi masing-masing nanti mempunyai data wawancara dari teman kita. Jadi jawabannya dulu, habis jawabannya nanti wawancara. Iya, jawabannya dulu, kemudian baru berganti bertanya. Jadi bisa jadi sebagai narasumber dan juga sebagai pewawancara. Iya, oke. Kenapa? Boleh nggak ini jawabannya ditulis yang tidak sendiri dulu nanti baru ditulis. Duh, ya enggak. Jawabannya yang di bukumu. Anak-anak perhatikan. Perhatikan semuanya. Loh. Jawaban yang ditulis di bukumu adalah jawaban temanmu. Nah, jadi bukan jawabanmu sendiri yang ada di bukumu. Jawaban temanmu. Nah, jawabanmu di mana? Jawabanmu di buku teman. Nah, itu namanya sebagai narasumber dan pewawancara. Nggih? Ya. Alasannya nggak usah panjang-panjang, berikan aja alasanmu apa. Sebentar, nggih. Berarti kalau misalnya awalnya kita menanya ke kita, terus setelahnya jadi kemungkinan lain kita. Iya. Nggih. Jadi pertama satu orang bertanya kepada teman. Jawaban teman ditulis. Ya. Nah, kalau sudah selesai, gantian temanmu yang bertanya padamu dan kamu yang menjawab. Jawabanmu ditulis di buku temanmu tadi. Gitu ya. Oh iya. Oke, ada pertanyaan katanya bagaimana? Pernahkah kamu membantu adik untuk belajar? Bu, kalau nggak punya adik bagaimana? Kalau nggak punya adik diganti bukan adik, teman aja wis. Nah, ya teman aja. Oke, kalau teman lebih luas mungkin ya. Oke, sudah ada yang mau sudah ada yang mau berwawancara? Sudah? Iya, oke. Ya. Sudah siap? Ada yang sudah mau wawancara temannya? Belum? Oke, ditunggu. Lanjutkan dulu. Terima kasih. Anak-anak tadi sudah punya daftar pertanyaan? Sudah. Berarti kamu sebagai penanya atau pewawancara. Nah,
Kalau sudah, tinggal cari temanmu atau teman sebangkumu untuk dijadikan narasumbernya. Bertanyalah kepada temanmu tersebut. Satu pertanyaan, temanmu jawabnya apa? Langsung ditulis di bukumu, tulis sendiri jawaban temanmu sesuai yang diucapkan temanmu tadi. Iya, alasannya juga. Nggak usah panjang-panjang alasannya, tapi berikan alasan kenapa kamu menjawab iya, kenapa kamu menjawab tidak. Nah, ya. Kan tadi apa? Teman aja, bukan PR, jadi membantu teman untuk mengerjakan tugas. Oke. Jawabannya itu ditulis sebelum wawancara. Jawabannya ditulis ya saat wawancara. Saat wawancara dengan teman, tulis jawabannya langsung ditulis. Ya. Sudah siap? Siapa yang sudah siap untuk wawancara? Sudah? Oke. Oh, sudah? Hah? Gak apa-apa, satu aja dulu, gak masalah. Oke, silakan. Yang keras suaranya. Perhatikan teman-teman, ini ada yang sudah siap, teman kita mewawancarai temannya. Oke, sebutkan nama temannya nanti ya. Nama teman atau narasumbernya siapa. Terus buat pertanyaannya biar nanti narasumbernya menjawab. Siapa yang bertanya? Iya, wis. Baik, yang keras suaranya. Iya, siapa namanya? Iya, ditulis namanya Kesha. Oke. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Iya. Oke. Oke, sudah. Sekarang gantian yang bertanya. Yang keras suaranya. Apakah kamu membersihkan tempat tidurmu sendiri? Oke, silakan ditulis. Nah, itu namanya mewawancarai. Oke, silakan ditulis jawaban temanmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini tanggal 12 November 2024 kami akan saling mengunjungi teman-teman aku. Saya akan mewawancarai Raisa Safira Orlando. Yang keras suaranya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah kamu membersihkan tempat tidurmu sendiri? Ya, karena saya suka membantu orang tua dengan anak. Oke, ditulis jawabannya. Nah, setelah ini gantian yang bertanya, ya. Yang lain? Siap? Tulis jawabannya pas wawancara. Iya, pas wawancara ditulis jawabannya. Kalau belum wawancara, emang udah tahu jawabannya? Hah? Tanya-tanyaan, oke. Bu, kalau jawaban kita sendiri jangan apa Membersihkan tempat tidur kita sendiri ya. saya
Sip. Oke. Tanggal ini hari Selasa tanggal 12 November 2024. Hari ini saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Sidatria. Ya. Silakan. Ya, oke, silakan. Siapa dulu yang bertanya? Apakah kamu pernah membersihkan tempat tidurmu? Ya, karena itu adalah kewajiban saya setiap hari. Oke, kewajiban katanya. Oke, silakan ditulis. Baik, yang lain boleh saling wawancara. Silakan. Yang lain saling wawancara dan tuliskan jawaban temanmu di bukumu. Ya. Oke. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara mulai tanggal 12 November 2020. Narasumber Salsa. Apakah kamu membersihkan tempat tidurmu? Oke, pinter. Ya. Nah, ditulis gitu ya. Oke, siap ya. Nanti balik bertanya. Oke. Ya. Iya. Oke, silakan. Nanti ayo selesaikan dulu daftar pertanyaannya. Sering 1 minggu 5 hari. Agar menjaga kebersihan kita setiap hari. Wow, keren. Oke, silakan ditulis. Sudah dapat daftar pertanyaan dan sudah dapat jawaban dari narasumber? Oke, siapa yang jadi narasumber? Oke, silakan. Yang keras suaranya. Bertanyanya ke temannya. Hadap-hadapan. Nah, oke. Oke. Seberapa sering kamu membaca Saya ingin membantu Arto membersihkan rumah agar bisa seberapa sering kamu membantu Arto membersihkan rumah? Saya sering sekali membantu orang tua membersihkan rumah. apakah kamu selalu karena saya sayang sekali kepada adik saya. Pernahkah kamu membantu mengerjakan PR rumahmu? Apakah kamu sering tidur di hari malam? Ya, saya baca. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat teman kita. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau maju untuk menyampaikan wawancaranya? Ayo. Dikit lagi, sudah selesai.
teman kita. Yuk. Oke. Ayo silakan, Mbak. Yang keras suaranya. Jawabannya yang di buku itu ditulis ke jawaban temennya. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya yang bernama Sinta dan saya Oke, hadap-hadapan dong. Nah, yo, yang lain sudah selesai juga. Oh, kurang satu, ya. Iya dong. Kan hasil wawancara. Iya, ditulis di buku. tidak bisa. Nomor 3 yang ini tuh buatan panasan. Baik, yuk berikutnya. Sudah. Oke, sebelah sini nggak apa-apa.
mendapatkan. Yang belum tetap semangat untuk belajar rajin. Oke, kita panggil. Siapa yang coret-coret? Oke, yang dipanggil namanya silakan maju. Namira. Selamat ya. Oke. Naufal. Dapat 2. Makasih Bu. Sama-sama. Iya. Raisa. Safira. Terima kasih. Fakira. Terima kasih. Naira Zahida. Pak masuk. Raisa Kaila. Selamat ya. Kasih Salsabila. Oke, terima kasih. Albe. Kenzi. Kenzi mana? Oke, Keona. Oke, Muhammad Lukman. Oke, Nadira. Sofia, iya sama-sama. Sofia Adiba. Oke, terima kasih. Selamat bagi yang sudah menerima dan semangat untuk belajar lagi bagi yang belum ya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.